sandiwara persahabatan yang palsu. Dalam dunia politik, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Tapi masalah ini paling kita takuti kalau ini terjadi di dalam gereja. Mungkinkah dalam gereja tidak punya satu kejujuran dalam membangun relasi sesama anak Tuhan? Mungkin. Mungkinkah dalam gereja ada satu misi kebencian untuk menjatuhkan seorang? Mungkin. Mungkinkah dalam gereja ada satu misi untuk seseorang mau punya panggung untuk dilihat selalu menjadi orang yang penting, maka dia rela untuk menyingkirkan lain? Mungkin. Maka ketika kita lihat mungkin. Apakah ini rancangan Tuhan? Jawabannya bukan. Ini rancangan setan. Di mana melalui orang-orang yang berpura-pura Kristen, akhirnya damai Tuhan juga hilang. Sukacita melayani bisa hilang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya tidak jujur. Hidupnya tidak punya ketulusan dalam membangun relasi. Maka sandiwara di dalam seluruh kehidupan orang berdosa itu perlu dihati-hatikan. Dan sandiwara orang berdosa perlu kita memiliki satu kewaspadaan. Jadi manusia berdosa selalu punya nilai namanya the great pretender. Apa itu the great pretender? Satu penipuan diri. Untuk orang lain dia tipu. Satu kepura-puraan untuk membangun satu rasa nyaman. Maka the great pretender itu tanda kekacauan hidup jiwa seseorang. Setelah menjadi orang Kristen. Apakah mungkin orang Kristen memainkan sandiwara? Jawabannya. Di dalam orang itu takut Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hatinya, maka tidak mungkin orang Kristen bisa nyaman memainkan sandiwara kebohongan. Orang Kristen tidak mungkin nyaman menyimpan dosa. Yudas adalah pemain sandiwara yang paling apik. 3,5 tahun ikut Tuhan, memainkan the great pretender. Pura-pura menjadi rasul yang baik, pura-pura menjadi rasul yang benar, pura-pura menjadi satu pelayan bendahara yang begitu sangat baik. Tapi ternyata semuanya melihat ada keuntungan untuk pribadi. Nah, di dalam bagian ini kita melihat Tuhan tidak mungkin gerejanya dikotori oleh orang-orang seperti ini. Tuhan tidak mungkin membiarkan gerejanya dikotori dengan orang-orang yang punya maksud yang tidak memuliakan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan akan sifatnya intervensi. Supaya apa? Dosa itu dibongkar. Dan siapa contohnya dosa dibongkar? Adalah Daud. Ketika Daud memainkan kepura-puraan setelah dia berzina dengan Batseba. Dia memakai kekuasaan, dia pakai intrik politik supaya dia tidak diketahui dia sudah berzina. Tapi Tuhan bisa memakai Nabi Nathan untuk membongkar dosa-dosa itu. Ini menunjukkan kepada kita, kalau gereja Tuhan sudah dilawat oleh Tuhan, kesucian itu akan ditegakkan. Kemuliaan itu akan ditegakkan. Tetapi bagaimana jika gereja tidak diintervensi Tuhan? Kesesatan masih dibiarkan, kejahatan masih dibiarkan. Itu menunjukkan gereja itu tidak ada lagi kaki dia Tuhan. Gereja itu tidak ada lagi penyertaan Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah saudara, hati-hati. Kita ditebus oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak terang. Dan di dalam terang tidak ada lagi kegelapan. Jadi di dalam bagian inilah saudara, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang gelap. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana setelah kita di dalam Tuhan tidak boleh menyimpan dosa sampai disembunyikan. Tidak boleh membiarkan dosa sampai berkembang. Dan tidak boleh hidup kita penuh dengan satu kepura-puraan. Karena itu semua adalah rancangan daripada Bapa, daripada segala penipu, yaitu namanya setan. Jadi di dalam bagian inilah saudara, Efesus 4 ayat 29 mengingatkan kepada kita, gunakanlah mulut kita, berkata-kata yang membangun dalam arifan Tuhan. Supaya mereka bisa melihat terang dalam kehidupan kita melalui kata-kata kita. 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, jika engkau mencintai hidup dan mencintai hari-hari depan, maka jangan sembarang menggunakan kata-kata. Harus dengan jujur.
Dan jangan berkawan dengan penipu dan penjahat yang sering memainkan kata-kata yang penuh dengan manipulatif. Tapi dalam bagian ini, menegur seorang untuk bertobat itu mulia. Jadi jangan biarkan orang lain tersesat dalam dosanya.